Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di akhir pekan ini. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kasih setiamu, penyertaanmu, dan berkatmu di dalam hidup kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan kembali kami juga akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau pimpin kami, agar kami boleh mengerti dan memahami, serta terlebih mampu melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, renungan kita hari ini saya beri judul Perselingkuhan Rohani Mendatangkan Kutuk. Bacaannya terambil dari Yeremia 12 ayat 1 sampai 13. Yang menjadi pokok pembahasan kita yaitu ayatnya yang ke-13. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Saudara-saudaraku yang terkasih, kata mereka telah menabur tetapi akan menuai duri. Secara harafiah dapat dipahami bahwa tanah Yudea dikutuk karena dosa-dosa mereka. Dan mereka menjadi tandus dan tidak subur seperti bumi pada awalnya karena dosa manusia pertama. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, di masa modern ini kawin cerai itu sudah dianggap biasa. Kebanyakan kasus disebabkan oleh adanya orang ketiga atau perselingkuhan, perzinahan. Tidak peduli mereka itu adalah tokoh masyarakat kah, tokoh agama, bahkan rakyat umum sekalipun tidak luput dari perceraian oleh karena kasus perselingkuhan. Dalam pasal ini berpalingnya Yehuda kepada dewa-dewa lain itu sama dengan perzinahan rohani terhadap Tuhan. Ketidaksetiaan ini seringkali terungkap dalam bentuk kebejatan penyembahan berhala, baik di kuil ataupun bukit-bukit pengorbanan. Kendati pun firman Tuhan terus dinyatakan kepada mereka melalui hambanya Yeremia. Namun Israel terus hidup dalam kejahatan mereka. Kejahatan Israel ini sudah tidak dapat ditolerir lagi oleh Allah. Karena bangsa Israel menyembah Baal. Dan itu berarti pemberontakan terhadap Allah. Hati mereka telah menyimpang dari Allah. Inilah selingkuh rohani yang merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Maka Allah akan murka jika ada umatnya yang menyembah ilah-ilah lain. Allah tidak akan segan-segan menghukumnya demi menegakkan keadilannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Israel dan Yehuda diilustrasikan sebagai istri yang kemudian meninggalkan suaminya, yaitu Allah Israel, untuk berzina. Maka pada zaman Yosia di Yeremia 3 terjadilah pembaharuan spiritual. Bait Allah diperbaiki dan kemudian ibadah dimulai kembali. Dan ketika Taurat Tuhan ditemukan maka terjadilah pertobatan nasional. Tetapi ternyata pembaharuan spiritual itu tidak benar-benar menyentuh hati bangsa Israel. Ternyata mereka kumat lagi kembali kepada perzinahan dengan berbagai berhala. Hal ini pun terjadi lagi di zamannya Yeremia. Sehingga perselingkuhan rohani bangsa Israel dengan Baal tersebut membuat Yeremia geram dan muak. Demikian halnya juga dengan Allah. Dalam ayat yang pertama sampai keempat pasal 12 ini kita bisa melihat bagaimana Yeremia mengadu kepada Allah. Yeremia protes, mengapa kehidupan orang-orang fasik bukannya bertambah suram malah bertambah mujur. Semakin jahatnya perbuatan mereka, seakan-akan semakin berlimpah kekayaan mereka. Karena itu Yeremia minta Allah untuk memberikan keadilan kepada bangsa Israel. Saudara-saudaraku yang terkasih, bangsa Israel menyembah Baal dan itu berarti sebuah pemberontakan terhadap Allah.
karena hati mereka telah menyimpang dari Allah. Akibatnya Allah berjanji akan membinasakan bangsa Israel dengan cara membiarkan Israel dijajah oleh bangsa lain. Di sini kejahatan Israel sudah tidak dapat ditolerir lagi oleh Allah. Jadi akibat penyembahan mereka kepada berhala itulah yang membuat tanah tempat mereka menjadi terkutuk. Bahkan Allah menyatakan tidak akan ada damai bagi Israel. Mereka akan mengalami kesusahan hidup. Segala usaha yang dilakukan oleh mereka akan sia-sia. Jadi apa yang mereka tanam hanya akan menghasilkan penderitaan. Sehingga di ayatnya yang ke-7 sampai ke-13, Allah menjawab Yeremia dengan janji bahwa Allah akan membinasakan bangsa Israel dengan cara membiarkan Israel dijajah oleh bangsa lain. Namun di balik penghukumannya, Allah tetap menjanjikan pemulihan terhadap bangsa Israel. Dalam ayatnya yang ke-14 sampai ke-17 jelas terlihat bahwa Allah bukan hanya akan memulihkan status Israel sebagai bangsa, tapi juga memberkati mereka dengan berlimpah secara jasmani. Namun hal itu dimungkinkan terjadi jika bangsa Israel mau kembali taat dan beribadah hanya kepada Allah. Demikianlah saudaraku besarnya hukuman, kutukan bagi penyembah berhala. Sehingga menjadi peringatan keras bagi kita untuk tidak memperhamba diri terhadap sesuatu yang bukan Allah. Artinya jika ada sesuatu yang menempati nomor 1 di dalam hati kita, di dalam hidup kita selain Allah, itu pun juga sudah merupakan perlawanan terhadap Allah. Jadi berhala itu dapat juga berupa hobi kita, barang-barang kesayangan kita, uang kita, keluarga, bahkan pasangan dan pekerjaan kita dan lain-lain. Itu dapat menjadi berhala di dalam hidup kita. Karena itu saudaraku, ingatlah bahwa segala bentuk perselingkuhan rohani tidak akan mendatangkan berkat melainkan kutuk. Sebab itu mari bertobatlah dan kembalikanlah hatimu hanya kepada Tuhan yang benar. Karena hanya melalui pertobatan dengan kembali percaya dan hanya menyembah kepada Allah sajalah yang akan dapat memulihkan hubungan kita dengan Allah. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan. Agar kami hanya menempatkan dan menomorsatukan Engkau di dalam hidup kami. Agar kami hanya percaya dan menyembah Engkau saja di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami keteguhan iman, agar kami tetap setia kepadamu ya Bapa. Agar kami tidak melakukan perselingkuhan rohani dengan menyembah ilah-ilah lain di dalam hidup kami ya Bapa. Tolong kami Tuhan, pimpin dan sertai kami. Agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Agar hidup kami dijauhkan dari kutuk yang membuat hubungan kami dengan Engkau terputus ya Bapa. Pimpin kami Tuhan, tuntun kami ya Bapa di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami hanya mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah sebagai juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita dan memberkati kehidupan kita di sepanjang hari ini. Amin.